Pemirsa, 6 lembaga independen nasional bidang hak asasi manusia atau LNHAM sepakat membentuk tim pencari fakta kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Silvana Maria Apitule, tim independen LNHAM. Kemudian nanti juga akan bergabung Muhammad Hoirul Anam, Komisioner Kompolnas, dan Julius Ibrani, Ketua PBHI. Selamat malam Ibu Silvana dan juga Bang Julius. Selamat malam, Vera. Selamat malam, Mbak Silvana. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Ibu Silvana dulu. Ibu Silvana, informasi awal apa yang sebetulnya sudah dikantongi oleh 6 lembaga HAM ini sehingga sampai harus membentuk tim pencari fakta? Ya, terima kasih Mbak Vera. Pertama-tama tentu kita semua sebenarnya sudah mendapat sedikit informasi ya dari 2 kali siaran pers 6 lembaga HAM ini maupun siaran pers oleh masing-masing lembaga HAM tentang temuan-temuan fakta di lapangan hasil pemantauan kami secara langsung di TKP, terutama tentu di Jakarta, kemudian lembaga-lembaga yang lain, KPAI ya di Jakarta, Komnas HAM, Komnas Perempuan juga melakukan pemantauan di beberapa titik yang lain di luar Jawa. Nah, temuan-temuannya pertama tentu ada sebagaimana telah kami catat ya dalam informasi kami kepada publik kemarin, ada ratusan orang yang terlibat dalam aksi unjuk rasa berakhir rusuh dan penjarahan yang kemudian ditangkap dan diamankan di Polda Metro Jaya kalau di Jakarta dan di kantor Polres dan Polda lainnya di beberapa titik ya di Surabaya, di Makassar antara lain. Nah itu dalam catatan KPAI sebagian yang diamankan itu bahkan sebagian besar adalah anak-anak. Nah jadi untuk sementara sampai hari ini temuan fakta kami seperti itu ya. Dan catatan kami juga sebenarnya dilengkapi oleh catatan atau data katakanlah dari pihak kepolisian sendiri. Jadi kami sebenarnya mengumpulkan data dari berbagai pihak, terutama data kepolisian dan data korban langsung yang kami temui di lapangan dan kami wawancara. Demikian Mbak Vera. Ya, jadi dari temuan-temuan itu ada ratusan tadi Ibu Silvana katakan, itu apakah fokusnya memang kepada tindakan kesewenang-wenangan dan juga dugaan kekerasan di sana? Ya, dugaan kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang, penahanan sebagiannya penahanan yang tidak menggunakan prosedur sebagaimana diatur di dalam misalnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya, khususnya untuk anak yang ditangkap dan ditahan, kemudian trauma tentu yang paling umum kami temukan di lapangan yang dialami oleh korban maupun keluarga korban. Oke, artinya akan menelusuri tindakan represif aparat gitu ya Bu Silvana? Ya, kami belum menyimpulkan sejauh itu, tetapi kami sedang pengumpulan data-datanya sedang berproses Mbak Vera sampai kemarin. Dan kami akan melanjutkan Senin nanti dengan cara mendatangi korban yang ada dalam data kami untuk digali informasinya lebih lanjut. Baik, saya ke Mas Anam, Kompolnas. Mas Anam, apakah polisi itu akan terbuka dengan kerja tim pencari fakta yang digagas oleh 6 lembaga HAM ini? Pertanyaannya malah ya harus terbuka. Mau nggak mau dia harus terbuka, kepolisian harus terbuka, bahkan beberapa langkah ya menyampaikan jumlah angka siap yang ditahan dan sebagainya sudah dimulai, dan kami juga dapat update misalnya juga mengadakan pertemuan dengan KPAI, dengan Komnas HAM dan sebagainya. Nah memang harus terbuka, enggak boleh nggak terbuka, dan semangatnya saya kira harus terbuka. Tapi begini meletakkannya. Kami sangat senang ya dengan rekan-rekan NHRI nasional yang bikin pemantauan bersama, dan kami berharap memang
dapat menemukan berbagai hal. Tidak hanya kasus-kasusnya, misalnya dalam konteks 10 orang yang meninggal atau berapa jumlah orang yang ditahan, tapi juga kenapa kok seperti itu bisa terjadi. Nah, itu bisa menjadi satu pegangan kita semua, termasuk bagi kepolisian misalnya apa yang harus dibenahi. Nah, dalam konteks lebih luas lagi, peristiwa yang terjadinya sangat cepat, ya kan, dengan berbagai waktu yang juga mirip di beberapa titik, terus juga target sasaran yang juga kemana-mana, misalnya begitu. Terus ada fenomena di media sosial yang berbagai faktanya juga diungkap. Nah, itu saya kira menjadi modalitas bagi rekan-rekan NHRI ya, Komnas HAM, KPAI dan rekan-rekan yang lain untuk melihat konteks ini sebenarnya seperti apa terjadinya, sehingga terangnya peristiwa akan melahirkan rekomendasi yang kuat sehingga dipastikan tidak boleh terulang kembali. Itu yang paling penting. Dan kami berharapnya begitu. Ya ini harapan ya, semoga bisa melihat dalam konteks yang jauh lebih luas, karena kan terjadinya tidak hanya di Jakarta saja, tapi terjadinya di berbagai daerah, dan ruang digital, bukti-bukti di ruang digital juga sangat banyak gitu, sehingga kita bisa melihat pola, konteks dan sebagainya. Tapi kalau dari Kompolnas sendiri, menurut Anda fakta apa yang harusnya bisa diberikan oleh polisi sehingga itu patut untuk didalami? Apakah ada unsur pelanggaran HAM-nya ataukah tidak dari aparat di situ? Semua fakta harus diberikan, baik yang disajikan maupun yang diminta, gitu ya. Kan biasanya juga disajikan belum tentu sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan di NHRI. Ya, oleh KPAI, oleh Komnas, oleh Ombudsman dan sebagainya, ya harus kalau diminta ya diberikan, tapi memang semua informasinya harus diberikan, termasuk juga konteksnya, termasuk juga administrasinya. Misalnya administrasi ini soal administrasi penggunaan pasukan dan sebagainya, termasuk juga tangkapan-tangkapan apa yang terjadi di ketika aksi di berbagai daerah tersebut. Lah itu juga harus kalau ini ya harus diberikan, termasuk misalnya bagaimana, kan ini kan yang paling kelihatan sekali ya, karena saya juga turun di lapangan beberapa hari, itu kan aksinya malam, semakin malam semakin banyak masa aksinya misalnya begitu. Nah itu kenapa? Apakah memang ada soal-soal digital, soal-soal cyber dan sebagainya, itu juga harus diberikan gitu apa yang terjadi di lapangan. Jadi saya kira harus seterbuka mungkin ya, tidak cukup dengan apa yang mungkin disiapkan oleh rekan-rekan kepolisian, tapi juga ketika juga diminta hal-hal spesifik oleh rekan-rekan NHRI tersebut ya harus diberikan gitu, jangan ditutupin. Dan kami mendorong untuk itu, sehingga terangnya peristiwa ini akan menjadi pembelajaran kita semua agar tidak boleh berulang kembali. Dalam sisi kepolisian, misalnya ya ada beberapa catatan, misalnya masih ada beberapa daerah yang nangkep dengan menelanjangin anak-anak misalnya. Wah itu nggak boleh terulang lagi, misalnya begitu. Jadi rekaman aksi dan sebagainya, perilaku dari kepolisian juga bisa dilihat. Nah itu akan jadi pembelajaran kita. Tapi yang paling penting memang konteks besarnya. Ya konteks besarnya ini apa, kok bisa terjadi berbagai aksi tersebut, termasuk juga misalnya kalau harapan kami, ini kan simpang siur ini soal penangkapan penangkapan aparat yang lain misalnya oleh kepolisian misalnya gitu, apakah itu betul ataukah tidak, ya itu juga menjadi PR yang juga harus dijawab oleh tim ini, sehingga secara komprehensif peristiwa itu memberikan informasi seterang-terangnya, kebenaran sekomprehensif mungkin, dan tarikan rekomendasi yang setajam mungkin gitu. Ya, saya ke Bang Julius kemudian. Bang Julius, kalau dari catatan Anda apa saja yang mesti digali dari tim pencari fakta ini? Kalau saya tegas sajalah kita melihat ini sudah Komisi Negara 5 berkumpul, itu nih jangan jadi seperti
semakin mengecil gitu ya, menciut, sama fungsinya seperti puskesmas-puskesmas. Dia hanya mengobati luka-luka kulit luar saja. Saya mau tegaskan begini, saya berharap mungkin ini Cak Anam tidak bisa bicara sekeras saya karena beliau adalah lembaga. Saya harus bilang begini, kami di lapangan itu menemukan pola yang disebut Cak Anam tadi. Bagaimana dari hulu bahkan sebelum ada itu organik yang bukan buruh, bukan juga mahasiswa, bukan juga aktivis LSM. Saya fotokan di akun Twitter saya, itu tidak mungkin masyarakat sipil biasa. Di lapangan kami melihat beberapa kelompok yang berani dengan sengaja memprovokasi aparat keamanan negara, sebagiannya polisi, BRIMOB. Dia dipukul, kemudian dia bawa pisau belati, batu di tasnya, dia bawa botol molotov segala macam. Ini bukan orang-orang biasa, Vera. Kita sudah melihat ini di tahun 98 seperti apa. Kita melihat sebelum-sebelumnya seperti apa. Kita harus tegaskan, kalau 5 komisi negara ini turun, maka dia tidak memeriksa luka luar, luka lecet. Tidak. Apakah betul ada pengerahan aparat keamanan negara yang diduga memang ini dari lembaga militer kita, apakah dia betul TNI, apakah dia betul BAIS yang menggunakan skema operasi? Ini yang harus kita periksa. Karena ini nama baik TNI, nama baik BAIS, nama baik pemerintahan. Kalau dalam waktu yang singkat yang tadi Cak Anam sampaikan, terjadi hal yang bersama, targeted, membuka data yang tidak bisa diakses oleh masyarakat sipil, datanya adalah alamat pribadi pejabat, ini tidak mungkin tidak ada keterlibatan negara, Vera. Jadi kami berharap 5 komisi negara ini sudah banyak, juga kalau digabungin juga tambah banyak, fasilitasnya juga ada, timnya juga ada, tidak menjadi puskesmas. Dia periksa clearance itu. Kalau kita bicara konteks pelanggaran berat hak asasi manusia, maka di situ ada unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Kami melihat itu ada di lapangan. Kami melihat ada pengerahan orang-orang ini di titik-titik tertentu, sehingga betul-betul suasananya menjadi mencekam. Yang bahasanya Cak Anam tadi, kelompok yang datangnya malam, bukan yang demonstrasi di siang hari. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sudah berserakan di mana-mana datanya, dugaan keterlibatan anggota BAIS dan segala macam yang kemudian ditangkap. Jadi hulunya ini terjawab. Untuk menjawab kenapa tiba-tiba ada anak sekolah yang ikut, kenapa tiba-tiba yang ada sekelompok yang bawa tas gemblok isinya batu, bom molotov, pisau belati, dan juga botol kosong. Kenapa mereka datang khusus untuk memprovokasi dan membakar fasilitas? Itu yang harus dijawab, bukan dihilir. Kalau dihilir itu kita sudah menganggap bahwa aparat keamanan ini melihat dengan intelijennya bahwa ada sekelompok orang yang dikirim memang untuk menyerang, merusak, membakar, menjarah. Jadi kita nggak cocok konsepnya di situ. Kami bilang ini konsep hak asasi manusia, tapi intelijen keamanan negara mengatakan sekelompok ini dipakai untuk menyerang kami, maka menggunakan tindakan represif. Lalu terjadi bentrokan dan segala macamnya. Ini yang harus di clearance. Jadi saya berharap sekali Mbak Silvana dan kawan-kawan Komisi Nasional jangan bergerak di hilir. Kalau kita cuma bergerak siapa ditangkap, berapa orang ditangkap dengan cara administrasi penangkapan yang tidak sah karena sewenang-wenang segala macam, itu tugasnya Cak Anam sendiri, nggak perlu merepotkan lembaga lain. Gitu. Itu tugas Propam internal, tidak perlu merepotkan lembaga yang lain. Karena itu bicara tentang profesionalitas Polri, itu juga bicara tentang pelanggaran etik dari profesionalitas dari profesi si Polri itu sendiri. Tapi kita bicara yang luas. Adakah tangan negara melalui keterlibatan tentara dalam operasi untuk membuat demonstrasi kemarin menjadi ricuh, menjadi beringas dan mengorbankan nyawa 10 warga sipil dengan syarat terstruktur, sistematis dan masif. Itu yang harus kita bicarakan hari ini, biar negara tenang, biar juga damai. Baik. Tidak banyak tuduhan di media sosial dan segala macam, maka targetnya selanjutnya ada negara. Siapa yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan di Polri nanti? Siapa yang akan menjadi Panglima TNI definitif pasca Panglima kita berulang tahun tanggal 5 Agustus kemarin? Ini yang harus kita jawab, skema besarnya. Jadi 5 komisi negara ini sudah
sudah duduk bersama merumuskan kebijakan negara, ini yang menjadi level Bang Julius, boleh pemimpin sampai situ negara dulu, sebagai biar kita minta penjamin tanggapan Bu Silvana. informasi presiden, gitu. Ya, ya, Oke. Bu Silvana, tanggapannya tadi dikatakan bahwa jangan hanya mengurusi di hilirnya saja, tapi di hulunya. Apakah itu output yang memang ingin dihasilkan maupun juga dicari oleh tim pencari fakta ini? Ya, terima kasih Mbak Vera. Jadi informasi saya tadi mengenai temuan-temuan itu sebenarnya kan menjawab pertanyaan Mbak Vera ya, temuan apa yang sudah ada di tangan kami. Berdasarkan pemantauan kami baik di lapangan maupun kesaksian para pihak, juga informasi dan keterangan penegak hukum ketika kami bertemu dengan mereka di kantor mereka. Nah, itu satu. Tetapi yang kedua, kalau kemarin kami sampaikan juga di media, tujuan pembentukan tim pencari fakta ini sangat jelas ya, termasuk tentu apa yang tadi diharapkan oleh teman-teman ya, baik oleh Mas Anam maupun Bang Julius ya. Tujuan pertama maupun tujuan umumnya maupun tujuan khususnya antara lain ya, tentu menganalisa pola, akar, penyebab, dan dinamika struktural yang berada di balik terjadinya peristiwa ini, termasuk dugaan penggunaan kekuatan baik oleh negara maupun oleh kekuatan non negara. Nah, ini yang menjadi salah satu tujuan tugas dari tim pencari fakta ini. Nah, tujuan tentu untuk menjalankan tugas ini dengan baik, pertama-tama kami harus menghimpun dan memverifikasi seluruh data dan fakta di lapangan secara selengkap mungkin dan sekomprehensif mungkin. Dan ini mengingat yang menjadi narasumber kami nanti itu sangat banyak, dan ketika kami di lapangan 2 minggu terakhir ini, 2 minggu lebih ya, sejak tanggal 25 Agustus, kami sudah bicara dengan ratusan saksi dan korban. Dan kami merasa kami memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu ya untuk mengumpulkan fakta-fakta di lapangan, lalu mengidentifikasi, menganalisis berdasarkan tentu dasar hukum, konstitusi, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi tusi 6 lembaga ini, dan mengidentifikasi dugaan pelanggaran HAM-nya, termasuk apabila ada dugaan pelanggaran HAM berat, dan tentu tidak lupa juga mengidentifikasi bentuk-bentuk hak korban atas pemulihan yang harus dipenuhi oleh negara dan korban dan keluarga. Dan ini juga menjadi perhatian utama kami, karena ada hak korban yang tidak bisa ditunda menunggu, misalnya hak korban yang harus dipenuhi pada saat itu juga adalah dampak fisik yang memerlukan tindakan medis maupun tindakan layanan bantuan psikososial yang tidak bisa ditunda menunggu proses pengungkapan kebenaran dan proses penegakan keadilan misalnya. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian kami. Nah, itu jadi jangan khawatir, apa yang disampaikan oleh Mas Anam dan Pak Julius itu adalah salah satu dari tujuan dan ruang lingkup kerja kami nanti. Jadi memang outputnya akan dicari begitu ya, sampai kepada dalangnya tadi yang disebut. Nah, saya ingin ke Mas Anam. Mas Anam, catatan dari Kompolnas melihat dari pola kerusuhan kemarin itu bagaimana? Adakah dalangnya bermain? Ya, kalau lihat dari pola ya, yang pertama-tama memang ada teman-teman mahasiswa dengan agenda yang jelas, aksinya juga damai gitu ya. Aksi yang ada pembakaran, penjaraan dan macam-macam itu dimulai saat malam. Polanya kelihatan kok, bahkan di beberapa sosial media ya yang beredar itu juga kelihatan bagaimana interaksi semua pihak yang ada di lapangan gitu. Di Surabaya, terus di Makassar, bahkan juga di Jakarta, dan di Palembang misalnya, di beberapa titik itu kelihatan polanya. Sehingga memang melihat pola-pola seperti itu, apalagi sekarang dunia sosial medianya juga sangat terbuka, itu saya kira menjadi modalitas penting untuk memang ditelusuri. Saya setuju dengan Mas Julius bahwa memang harapannya melihat potret gedenya, sehingga
peristiwa ini tidak boleh berulang kembali. Kalau dalam konteks kepolisian, ya kita awasi dengan ketat. Banyak catatan yang memang salah ya, kayak tadi saya bilang masih ada menelanjangi dan sebagainya. Tapi kan konteks gedenya harus tahu gitu, biar memastikan negara kita demokrasinya demokrasi yang baik, tidak boleh ada pemanfaatan situasi dan sebagainya yang merugikan kita semua. Tapi pola-polanya jelas kok di beberapa titik itu. Bang Julius terakhir. Ya, saya menegaskan sekali lagi bahwa bicaralah dengan pihak-pihak yang betul-betul melihat di lapangan, yang bisa melihat bagaimana 3 orang bercelana putih lari di tengah kerumunan dengan arah yang berbeda. Bagaimana ada badan-badan tegap begitu ya, dan tangan berurat, membawa tas, menggunakan BEF segala macam, yang gestur tubuhnya berbeda dengan masa demonstrasi, lalu memantik aparat untuk emosi dan segala macam. Ini yang harus kita lihat, bukan berarti hal-hal yang tadi soal bagaimana penangkapan penahanan sewenang-wenang, administrasi kepolisian yang berantakan yang memang harus diperiksa. Jadi ketika memeriksa sebuah peristiwa yang besar, maka investigasinya harus holistik dan komprehensif sehingga kita mendapatkan fakta yang benar, lalu ujungnya adalah gagasan untuk perbaikan sistem keamanan kita yang benar. Baik itu di TNI, di Polri, di BAIS, di BIN dan segala macamnya. Tujuannya cuma satu, Vera. Tujuannya menciptakan NKRI yang stabil, menciptakan situasi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sipil. Hanya 2 itu, tidak boleh ada kepentingan politik, tidak boleh ada politisasi, karena kita paham betul dalam setiap peristiwa kasus ini tiba-tiba ada yang muncul, oh bentuk ini, bentuk itu segala macam. Besok-besok mereka tidak akan pernah peduli terhadap peristiwa seperti ini lagi, Vera. Begitu. Baik, kita nantikan bersama laporan final nanti ya dari LNHAM terkait dengan upaya pencarian fakta kerusuhan yang terjadi pada Agustus sampai dengan awal September kemarin. Terima kasih sudah bergabung semua narasumber, Ibu Silvana, kemudian Bang Julius, serta Mas Anam. Terima kasih, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.